Tadi ada 3 file yang bagian atas itu ya. Pemetaan tematik, ada RPP, kemudian ada lesson plan, kemudian ada format kontrak kuliah gitu ya. RPP ini dilakukan oleh semua mata kuliah, semua mahasiswa ya yang mengambil aplikasi CAD. Jadi tidak hanya Menpro yang saya tidak hanya PPLI yang saya bimbing saja gitu ya. Jadi semua PBL itu juga wajib mengerjakan RPP ini untuk mendukung gambar teknik ya. Jelas? Jelas? Ini sebelum saya lanjut, jelas ya. Jadi kalau Niko kan sama saya ya menpronya. Terus kalau misalkan selain Niko itu ada yang kelompok yang lain, Pak, kelompok yang lain nggak usah ngerjakannya gambar tekniknya, Pak. Tidak. Jadi semua PBL itu wajib melaksanakan juga RPP yang sudah saya buat. Gitu ya. Nah, coba saya jelaskan dulu yang RPP. Geser. Nah, sudah muncul RPP saya. Oke ya. Nah, ini judul proyeknya pemetaan tematik di lokasi Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam sebagai pendukung gambar teknik. Ya, jadi di sini kita semua yang ngambil aplikasi CAD ya, lokasinya di Tanjung Riau juga sama dengan PPL yang lain gitu ya. Gambar teknik kenapa sih kok gambar teknik gitu ya? Jadi ada beberapa luaran yang akan kita capai. Ada peta master plan 2 dimensi, 3 dimensi, dan ada video master plan itu video animasi gitu ya dari objek 3 dimensi yang sudah dibuat. Kemudian ada draft HKI dan laporan evaluasi. Laporan ini biasanya paper gitu ya, dan bentuk paper dan bentuk laporan gitu ya. Waktunya minggu 1 sampai minggu 14. Kemudian ruang lingkupnya master plan Pelabuhan Perintis gitu ya. Pesisir Tanjung Riau. Oke. Pesisir Tanjung Riau di mana ini nanti kita lokasinya sama ya di Tanjung Riau ya. Kemudian peta pelabuhan tahu ya, pesisir sudah tahu ya, pesisirnya dekat tepi batas pantai sama laut gitu ya. Kemudian lokasinya kita di sekitar situ membuat master plan pelabuhan gitu ya. Kedua, pembuatan peta tampak atau detail gedung pelabuhan gitu ya. Peta tampak detail itu nanti ada penjelasan di bawahnya ya. Kemudian pembuatan animasi master plan Pelabuhan Perintis Tanjung Riau. Nanti dari objek detailnya 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Dari 3 dimensi kita buat animasinya gitu ya. Setelah itu pembuatan draft HKI minimal 4 peta gitu ya. 4 peta karena kan ada peta kerja gitu ya. Nah, jadi nanti Anda membuat peta kerja gitu ya. Terus apa lagi? Membuat peta master plan, kemudian objek 3 dimensi ya, kemudian video animasi, video pelaksanaan gitu ya. Nanti semuanya kenapa? Karena diminta dilaporkan di PPL Expo. Nah, termasuk poster kalau nggak salah ya. Poster itu juga diminta gitu ya, diminta dikerjakan. Secara umum, nah ini tampilannya desain umum itu hampir sama seperti yang tadi, ada 5 poin gitu ya. Layout master plan, pembuatan denah objek pelabuhan, detail tampak tampak itu tampak atas, depan, belakang dan samping gedung pelabuhan. Di masing-masing gedung misalkan ada berapa gedung nanti ditampilkan tampilannya gitu ya. Kemudian konstruksi produk kalau dilihat dari sini nanti silakan sambil dibaca kembali ya. Ini Anda memilih lokasinya ya, lokasinya di Tanjung Riau ya. Nanti kita batasi nanti produknya sebuah peta kerja gitu ya. Nanti di situ Anda buat denah objek gedung pelabuhan master plan itu di mana? Itu daerah istilahnya apa? Gedung apa saja yang biasanya yang ada untuk di pelabuhan gitu ya. Karena gedungnya nggak cuma satu ya, biasanya pelabuhan ada
apa istilahnya gedung induk, ada gedung misalnya infrastruktur gitu ya, ada gedung fasilitas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian pembuatan peta tampak atas, pembuatan objek 3 dimensi, pembuatan animasi ya, semuanya pakai aplikasi apa ini? Aplikasi atau software AutoCAD. Nah, kemudian ada software SketchUp. Nah, semuanya di lab itu insya Allah sudah diinstal gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kendala softwarenya nanti silakan hubungi laporan gitu ya. Nah, ini lokasinya di mana? Ada di TF 515254. Nah, itu sudah diinstal. Kalau misalkan dalam jalannya kemarin ya, pengalaman ya, membuat animasi atau SketchUp itu Pak nggak kuat Pak, ada solusi nggak Pak? Ada, silakan Anda nanti kalian pinjam lab di Gedung Tekno. Nah, itu spesifikasi paling tinggi gitu ya, itu bisa dipakai juga untuk membuat animasi, karena buat animasi dari objek 3 dimensi agak lama, agak susah, agak berat gitu ya. Nah, ini 28 lisensi maksudnya buat satu kelas gitu ya. SketchUp sama AutoCAD, tapi kalau di sini kan ada 3 kelas gitu ya. Harusnya bisa lah karena ada 3 kelas, ada 3 lab gitu ya. Kemudian tantangan isunya ya, seperti biasa mungkin komunikasi ya antara pengusul project sama tim sama kita sama Menpro gitu ya. Berarti komunikasinya harus lebih intensif gitu ya. Terutama tahap awal. Jadi kita itu mau mengerjakan apa, membuat apa gitu ya. Kemudian pengumpulan informasi. Informasi ini bisa jadi di lokasi project, di sana itu ada apa sih gitu ya. Lokasinya seperti apa, bagaimana gitu ya. Lanjut, di estimasi waktu pekerjaan ini sudah saya bagi ke dalam 14 minggu gitu ya. Dari pembagian tugas, koordinasi tim, pendalaman teknik gitu ya. Pendalaman teknik ini di kelas teori ya. Kelas teori itu yang ada di learning nanti. Materi itu sudah ada di learning semua, sudah ada rekamannya. Kemudian pembuatan desain, pembuatan objek 2 dimensi, 3 dimensi, dan pengolahan data. Kemudian kalau ini cuma aplikasi aja, istilahnya kalau mau cetak gitu ya. Kemudian untuk AKI juga perlu materai gitu ya. Nah, kemarin kelompok 9, 10, 11 gitu ya. Kalau di dalam RPP ini, tetapi tidak hanya 3 kelompok ini yang mengerjakan ya. Jadi semua kelompok yang lain, kelompok 1, 2, 3 ya sampai 8 itu juga ikut mengerjakan. Jadi yang kelas B, kelas C, ya, kelas karyawan itu semua juga harus wajib mengerjakan. Tidak ada istilahnya Pak saya hanya mengerjakan yang ini aja ya, kami mengerjakan ini aja Pak, yang lain nggak dikerjakan. Tidak seperti itu ya, karena semua mahasiswa mengambil mata kuliah aplikasi CAD. Kemudian workspace-nya tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian mata kuliah yang berkaitan gitu ya. Ya, tentu semua yang diambil di semester 1, semester 2 sorry ya. Dari semester 2 ya akan berkaitan. Kenapa? Karena lokasinya juga sama gitu ya. Kemudian ini dengan komunikasi ya sama klien yang biasa dengan ini cuman kita hanya ini ya, karena sesuai dengan aplikasi CAD ya kita AutoCAD sama SketchUp. Kemudian monitoring evaluasi dari minggu 1 sampai minggu 14 gitu ya. Ini berupa biasa nanti ada visitasi gitu ya, tiap minggu akan ditagih pelaksanaan progresnya sampai mana gitu ya. Kemudian selain progres itu nanti ada absensi. Berarti tiap minggu harus wajib lapor gitu ya. Kalau nggak lapor nggak dapat absen. Nah, nggak dapat absen praktek ya. Nah, ini selanjutnya komponen penilaian semuanya ada mid report, final report gitu ya. Ada soft skill, kedisiplinan, tugas laporan gitu ya. Kemudian sudah ya ini pembagian per minggunya. Oke. Itu RPP, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Bagaimana? Di RPP ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Saya lanjut ya
kalau RPP belum ada pertanyaan, jadi ini wajib dilaksanakan semua mahasiswa gitu ya. Kita berlanjut ke apa tadi, RBS. Nah, kita bahas RBS sama RBS. Nah, ini termasuk saya mingguan absensinya berapa, apa yang di absen ini akan saya jelaskan ya di dalam kontrak kuliah sama lesson plan. Oke, kita bahas lesson plan-nya dulu. Untuk aplikasi CAD semester 2 SKS, mata kuliah wajib ya. Ini adalah yang menjadi dasar mata kuliah apa yang wajib diambil. Ada survei tesis dasar pemrograman, ini udah semua ya. Sudah ambil di semester 1, proyeksi peta sudah. Kemudian mata kuliah yang bersamaan adalah kartografi. Pengajarnya ada saya, Pak Rizky Widi, sama Pak Ghazali ya. Ini ada 3 kelas gitu ya. Yang pagi, yang malam ada juga 1 kelas. Mata kuliah ini berisi materi pengantar AutoCAD, pengenalan, menggambar objek dasar, modifikasi entitas, system layer, pengenalan objek 3 dimensi, pembuatan shapefile, AutoCAD Map 3D, pembuatan kontur dengan AutoCAD Map 3D, kemudian pakai Civil 3D, aplikasi AutoCAD Map 3D untuk DEM, ya, Sheet, gitu ya, dan pembuatan layout peta dan menyajikan 3 dimensi dengan AutoCAD Map 3D, SketchUp, ya. Ya, ini dibagi menjadi beberapa course goal ya, tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi mahasiswa ini akan diharapkan mampu mengenal, menjelaskan gitu ya CAD dan mendemonstrasikan, itu mempraktekkan ya berupa sebuah produk PPL gitu ya. Kemudian lanjut, kalau SOPI-nya ini maksimal level 3. Ada CLO-nya yang seperti yang tadi, capaian pembelajaran dibagi lagi. Kemudian semua CLO tadi sama semua tujuan pembelajaran gitu ya. Ini dibagi menjadi 14 minggu. Misalkan minggu 1 ada pengantar AutoCAD, minggu 2 pengenalan AutoCAD, minggu 3-4 ada menggambar objek dasar, minggu 5-6 modifikasi entitas, minggu selanjutnya 6 sistem layer, rubber set gitu ya, dan pembuatan layout peta, dan ada pengenalan objektif ya. Gimana? Oh, sorry. Layarnya masih jadwal PPL ya. Oke. Saya share ulang nih. Jendela. Oke, nah, sudah muncul lesson plan. Nah, jadi 14 minggu tadi ya, mulai dari pengantar AutoCAD, pengenalan AutoCAD gitu ya, menggambar objek dasar, minggu 5-6 modifikasi entitas. Ini semuanya dibagi per teori di learning ya. Nah, tetapi kalian belajarnya nanti minggu 1, ini jadi target ya, minggu 1, materi minggu 1 harus sudah menyimak gitu ya. Materi minggu 2, pengenalan AutoCAD sudah harus menyimak. Ini kan karena sudah saya sediakan di learning ya. Jadi Anda harus menyelesaikan menyimak ini sebagai apa ya? Sebagai absen ya, bahan absen. Kalau udah menyimak berarti Anda sudah bisa absen. Oke. Modifikasi entitas, sistem layer minggu 6, minggu 7 rubber setting dan pembuatan layout peta, minggu 8 ada pengenalan objek 3 dimensi, minggu 9 pembuatan shapefile, AutoCAD Map 3D, aplikasi AutoCAD Map 3D untuk DEM untuk minggu 10, minggu 11 sampai 4 pembuatan kontur dengan AutoCAD Map 3D dan Civil 3D gitu ya. Selanjutnya yang perlu dibahas ini assignment description ya. Jadi ada learning skill, ini penilaian dari PBL, life skill, PBL,
literasi skill, dan produk PBL. Laporan ada PBL ya, masing-masing ada 30, 10, 10, 10. Ada soft skill, sikap kehadiran, ada nilainya juga 5%. Praktikum 5% gitu ya. Ada ATS atau UTS ya, ujian tengah semester atau asesmen tengah semester 15%. Ada asesmen akhir semester atau UAS 15%. Nah, kemudian kehadiran, toleransi keterlambatan kuliah PBL gitu ya. Ini ada praktek, ini absensi itu ya. Ada kuliah PBL ini misalkan ke lapangan gitu ya. Atau visitasi, misalkan visitasi di lab juga bisa gitu ya. Anda hadir di lab itu juga, kalau misalkan saya absen minta progres, saya minta progres di lab, Anda juga wajib hadir gitu ya. Karena absennya karena di lab juga gitu kan. Waktunya 10 menit untuk keterlambatan sebagai toleransi. Dan absensi teori melalui learning. Kenapa? Karena semua filenya untuk yang teori sudah saya upload di learning gitu ya. Learning atau menyimak penjelasan di learning, absensi praktek melalui visitasi dan kehadiran di lapangan atau praktek gitu ya. Jadi prakteknya nanti bisa jadi visitasi di lab atau visitasi Anda lewat Zoom juga bisa, atau misalkan lapor progres di screenshot bukti produknya, kemudian kehadiran juga bisa di lapangan atau praktek gitu ya. Kemudian untuk asesmennya tadi ya sudah disampaikan, ada tugas PBL berupa laporan, presentasi. Presentasi apa, mid report, final report gitu ya, dikumpulkan melalui learning. Ada ATS, AAS teori, ini 2 sesi melalui learning gitu ya. Melalui learning itu apa? Bisa jadi nanti pilihan ganda atau essay gitu ya di learning. Kemudian ada ATS, AAS prakteknya, 4 sesi ini melalui presentasi, mid report, dan final report ya. Jadi tidak ada asesmen praktek ya, tapi asesmen praktek ini diambil dari presentasi, mid report. Nanti akan ada tanya jawab biasanya gitu ya. Saya tanya, Anda jawab. Kemudian pada saat praktikum ya, merusak atau menghilangkan, merubah setting default awal, bisa jadi komputer atau peralatan, ini harus mengembalikan kondisi alat seperti semula. Ini sampai mengganti dengan unit yang baru gitu ya. Nah, ini bisa jadi komputer. Kemarin komputer kan sempat dibahas ya. Misalkan screennya jangan diganti, background screennya, gambarnya jangan diganti gitu ya. Kalau Anda ganti, misalkan iseng nganggur ya berarti wajib mengembalikan gitu. Sampai misalkan mau merusak, jangan sampai merusak lah ya. Nanti wajib mengganti. Oke. Ya, ini untuk lesson plan. Bagaimana, ada pertanyaan mungkin? Cukup? Kalau kontrak kuliah ya, ini saya coba bagi yang kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini hampir sama gitu ya. Kontrak kuliah. Kontrak kuliah isinya sama, lesson plan itu hampir sama, beda formatnya aja ya. Kenapa? Karena di deskripsi itu isinya sama juga, dari pengantar AutoCAD sampai membuat aplikasi AutoCAD Map 3D ya untuk DEM. Capaian pembelajarannya juga sama dari awal tadi. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan ya pengertian CAD, mendemonstrasikan atau mempraktekkan gitu ya. Kemudian perbedaannya adalah di sini ada peta kompetensi gitu ya. Peta kompetensi terdiri dari semua capaian pembelajaran tadi ya yang perlu dicapai mahasiswa gitu ya. Kemudian perkuliahannya ada ceramah, praktek lapangan, PBL ya, studi kasus. Ada mid report, ada ATS dan AS teori untuk pilihan ganda atau essay ya. Dan final report gitu ya. Final report untuk yang praktek ya. Kemudian ATS, AS praktikum. Ini ada presentasi atau tanya jawab ya. Tugas evaluasi berupa tadi apa? Pemecahan pekerjaan PBL dan apa, laporan ya. Evaluasi soft skill. Ini menilai sikap kehadiran pada waktu PBL. Evaluasi praktikum dari keaktifan dalam mengikut kuliah kegiatan PBL. Evaluasi mid report, final report dengan penilaian presentasi, ATS, AS teori 2 sesi dengan pilihan ganda essay
ya, learning. Dengan presentasi ini tanya jawab biasanya lewat Zoom gitu ya. Zoom nanti akan disediakan oleh Menpro, biasanya seperti itu ya. Lanjut, ini tadi komponen penilaian sama. Ketentuan perkuliahan tadi juga sudah saya sampaikan ya, maksimal 10 menit. Kemudian ini sama, dibagi tiap minggu jadi 14 minggu, cuman ini lebih detail gitu ya mingguannya. Tapi ini sudah saya upload juga di learning gitu ya. Kemudian ada pertanyaan mungkin kontrak kuliah? Gimana? Sudah jelas? Oke. Kemudian saya coba share yang PPT ya. PPT itu yang di learning itu Anda juga sudah ada file. File itu penjelasannya. Coba saya share ya. Oke, sudah muncul ya. Ini di sini tadi lesson plan kontrak kuliah, RPP, kemudian di sini ada minggu 1, filenya sudah di bawah sini, sudah saya buka gitu ya. Kemudian PPT ya, PowerPoint-nya, PPT-nya saya buka ya. Di sini nanti semuanya materinya ya, penjelasan teorinya itu ada di mana di sini ya, ada penjelasan minggu 1 bagian 1, minggu 1 bagian 2, minggu 1 bagian 3. Jelas? Nah, jelas saya kasih tahu absensinya gitu ya. Dalam melakukan absensi gimana, Pak gitu ya. Saya tampilkan, saya buka SID udah muncul absensi nilai nilai. Dalam melakukan absensi ya, absensi ini misalkan kelas A gitu ya. Anda perhatikan di sini ada berapa? Sesi teorinya 1 ya. Betul, udah kelihatan saya buka SID. Oke ya. Sesi prakteknya berapa? 4. Gitu ya. Berarti total berapa ini? 5 absen ya. 5 sesi ya, betul kan? Halo? Total 5 sesi. Nanti saya bagi seperti ini misalkan ya. Nanti ada absen teori. Ini kan saya tulis ya. Absensi kehadiran teori ya. Karena penjelasannya kalau kita jelaskan dalam waktu 3 sesi ini kadang tidak cukup ya. Mengikuti juga kemudian Anda juga perlu melakukan visitasi, itu melakukan praktek ya, praktek di lapangan, praktek di lab ya, pengolahan data. Itu nanti saya bagi seperti ini nanti. Di sini ada 2 sesi tadi ya. 2 sesi nanti untuk sesi teori kalian menyimak di learning gitu ya. Nanti Anda klik di mark gitu ya. Ditandain, baru ini akan muncul absensi kehadirannya. Setelah muncul Anda bisa upload screenshotnya di sini gitu ya. Kemarin sudah sempat saya share kan di WA. Sudah sempat saya share di WA cara absennya. Sudah ya? Halo? Yang hari apa ya? Saya upload ya, saya up ya. CAD. Saya up dulu ya.
Oh, ternyata belum saya kirim. Saya ngirim yang CAD malam. CAD malam. Ya, saya ngirim chat. Udah masuk belum? English is my second language. As a vlogger, Nah, I deal with ada 3 social video media a ya. lot, Ada which is nomor 1 actually fun. sampai nomor 7. Nomor 1 sampai nomor 7. 1 sampai 7 itu sudah ada instruksinya gitu ya. Misalkan untuk teori 1, minggu 1 ya. Absensinya gimana, Pak? Absensinya nanti Anda klik di bagian yang warna atas ini ya. Biru. Oke. Nah, nanti kalau sudah klik gitu ya. Nah, nanti ini kalian menyimak penjelasan saya. Oke? Jelas? Nah, terus kalau sudah buat ini ya, buat kesimpulan di sini komentar, di kolom komentar ya. Nah, kalau sudah buat kesimpulan, nanti kalian ngapain? Kalau sudah buat screenshot kayak gini ya, di save, disimpan ya. Setelah disimpan nanti ada berapa? Ada 3 lagi ya, ada 2 lagi ya, 2 video lagi ya. Tadi video pertama, nanti video kedua gitu ya. Video kedua juga begitu sama, diklik. Nanti dibuat kesimpulannya juga ya. Video ketiga juga begitu, buat kesimpulannya. Nanti semuanya baru absensi ini bisa muncul. Nah, baru Anda bisa upload. Nah, nanti klik gitu ya. Anda upload di sini hasil kesimpulannya. Jelas? Nah, nanti di demo sama punyanya satu mahasiswa aja. Nanti saya minta share screenshotnya. Oke. Ya, ini yang 2 sesi tadi ya, dua sesi tadi ya, satu sesi teori sama sesi ini 1. Nah, sekarang kita akan melakukan visitasi sekalian ya, minggu ini ya. Jadi visitasi bahwasanya target minggu pertama itu apa? Biasanya targetnya adalah Anda pembagian tugas gitu ya. Pembagian tugas apa, Pak? Nah, tadi ada apa? Laporan gitu ya. Laporan atau proposal ya. Kenapa? Karena nanti akan dilaporkan di dalam mid report sama final report. Berarti Anda harus menyusun laporan dari awal. Jelas ya? Nah, menyusun laporan dari awal. Laporan itu apa aja isinya? Isinya itu mulai dari apa? Latar belakang gitu ya. Terus apa? Kemudian apa? Kesimpulan itu nanti ya, abstrak itu nanti aja ya. Pertama latar belakang gitu ya. Kemudian apa? Biasanya itu manfaat, tujuan manfaat, kemudian apa? Batasan masalah gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Itu bab 1. Nanti selanjutnya bab 2 ada dasar teori ya. Dasar teori itu yang nanti bisa dijajal mulai sekarang gitu ya. Kalian isi. Oke, sampai nanti bab 3 ada metodologi peralatan gitu ya, software, aplikasi, apa aja yang digunakan. Nah, kemudian bab 4 itu hasil dan kesimpulan. Hasil pembahasan, nah, bab 5 kesimpulan dan saran. Oke, nanti saya pandu lewat chat ya di kelas gitu ya. Sambil sekarang kan belum ada ketikan ya. Saya pandu, jadi tiap minggu nanti harus melampirkan progres agar saya bisa melakukan absensi di visitasi berikutnya. Oke, ini kan ada 3 sesi karena ya. Tadi yang sesi teori 1, sesi yang praktik pertama ini 1, ini adalah sesi apa tadi? Sesi teori menyimak di sini ya. Jelas? Halo? Jelas ya? Terus yang 3 ini adalah sesi visitasi ya. Sekarang visitasi yang pertama saya anggap visitasi ya. Nanti saya kasih tugasnya, saya share tugasnya gitu ya. Ini saya absen di sini. Ini yang jadi masalah kalau misalkan kemarin teman-teman yang ngambil beasiswa itu nggak paham gitu ya.
Pak, kok saya alfa ya Pak ya? Padahal kan saya masuk gitu ya. Saya sudah upload di learning ya. Tadi kan saya bilang apa? Terdiri dari beberapa komponen tadi ya. Ada absensi di learning gitu ya. Kemudian ada absensi di apa? Visitasi ya. 3 sesi ya. Kemudian ada absen praktek gitu ya. Visitasi, kadang itu ada yang cuman upload di learning tapi visitasi sama praktek nggak ikut ya, tetap alpha gitu ya. Kemudian ada yang di learning nggak kumpul tapi cuman hadir pada waktu di lapangan praktek gitu ya, ini juga alpha ya. Oke, jelas ya, jadi ini terbagi, jadi saya harap semuanya rajin, apalagi anak wali saya ya. Jelas ya teman-teman, gimana? Oke, terutama yang beasiswa. Untuk pengajuan beasiswa misalkan Pak ada beasiswa yang lain Pak, gimana Pak? Tetap beasiswa yang lain itu syaratnya nggak boleh dapat SP gitu ya. Tidak boleh dapat SP, jadi gimana ya? Anda harus rajin gitu ya. Kalau misalkan izin bagaimana? Izin itu ya tetap disampaikan ke dosen, terus disampaikan ke TU gitu ya, disampaikan ke dosen wali gitu ya. Itu kalau izin. Suratnya menyusul misalkan sakit, kan sekarang sakit dirawat nggak bisa langsung ya nggak apa-apa, nanti maksimal berapa, 5 hari kerja ya biasanya ya, maksimal 5 hari kerja. Jadi surat itu jangan terlalu lama juga, kalau memang sakit bisa minta tolong kawannya atau minta tolong siapa untuk antar ke TU. Jelas ya, ada pertanyaan mungkin? Cukup. Saya absen dulu ya. Ini saya absen dulu lah sambil istirahat dulu ya. Ini kita bahas ya pengantar AutoCAD ya. Siapa tanya? Sama halnya seperti di mana? Di TF ya. Jadi ada link yang harus diisi kan. Melalui link itu, link drive kalau nggak salah ya. Di situ nanti kalian isi jadwalnya, kapan, tanggalnya, tanggal berapa, jamnya, terus apa, mahasiswanya siapa ya, kemudian penanggung jawabnya, dosennya atau menpro gitu ya. Jadi tergantung kegiatan apa yang akan kalian lakukan. Pak, kami mau mengerjakan menpronya Pak ini ya, atau mengerjakan mata kuliah ini ya. Itu kan beda-beda ya keperluannya ya. Jadi tidak bisa disamaratakan ya, tergantung. Pak, saya mau mengerjakan penelitian. Nah, itu akan berbeda lagi tanggung jawabnya. Dosennya kan beda-beda. Jelas ya? Halo? Ya, berarti seperti itu. Cara izinnya sama tetap ya. Tetap seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau absen dulu ya. Saya mau absen. Sesi apa ini sekarang? Visitasi dulu ya. Absen sesi visitasi. Nanti absen learningnya, nanti saya minta inilah satu mahasiswa untuk mencoba gitu ya. Jadi tadi ya tugasnya ya sudah saya sampaikan, nyusun proposal ya. Kenapa? Karena nanti akan ditagih di mid report ya. Tiap minggu ini harus ada progres gitu ya, progres pekerjaan. Silakan yang mau share screen siapa? Untuk learning mau saya pandu cara absennya gimana gitu ya. Karena kan tampilan di dosen itu akan berbeda dengan tampilan di mahasiswa gitu ya. Kalau di mana tadi? Di learning dosen itu kayak gini tampilannya. Tapi bisa jadi di mahasiswa itu akan berbeda. Siapa yang mau share screen? Mau saya pandu dulu cara absensi di learning gitu ya. Ada yang bisa share screen? Siapa? Karena kemarin sampai minggu 6, minggu 7 ada yang mengadu, Pak, saya masih belum bisa absen. Nah, sampai minggu 7 belum bisa absen gitu ya, Pak. Jadi kan udah berapa persen kosong gitu ya.
Halo? Siapa yang mau share screen? Bisa? Coba di-share. Oke, Niko di kecil ya, didatarkan bisa nggak? Apa aja? Pin mana pin? Ini udah di pin ya? Kok kecil ya tampilan saya ya? Oke. Oke, silakan. Cara absennya gimana? Bisa ya? Yang biru itu ya yang diklik ya? Kan ada 3 video bagian 1, 2, 3 gitu ya. Yang diklik itu yang bagian yang atas itu ya warna biru ya. Kok terus coba turun lagi Niko. Niko bisa didatarkan nggak HP-nya? Di landscape kan. Nah, diputar, putar itulah. Nah, itu diaktifkan. Nah, gitu. Sip. Nah, coba Anda absen sekarang. Bisa nggak yang bagian bawah itu? Yang bawah sendiri. Nah, itu harus ditandai dulu kan ya. Harus ditandai di mark dulu gitu kan. Ada 3 video tadi, silakan di mark. Kalau sudah di mark, baru yang absensi itu akan muncul gitu ya. Dan tolong diingat absensi itu ada tanggalnya ya. Sampai tanggal berapa itu? 14.00. 14.00 itu jam 13 ya. Tanggal 13 ya. Bukan tanggal 14-nya ya. Tanggal 13 jam 12 malam. Oke? Oke, jelas ya? Ada pertanyaan? Baru Anda bisa upload di situ ya. Nanti di-upload apa namanya? Di-upload hasil screenshotnya. Jelas? Ada pertanyaan? Dan ini saya record loh ya. Saya upload loh ya. Nanti saya upload di learning ya. Jadi nanti takutnya Dani ada apa ini ya. Saya upload di learning ya. Oke, gimana? Kenapa? Karena banyak yang belum bisa absen gitu ya. Warna baru Super Stay Vinyl Ink dari Maybelline New York. Shake up. Warna shiny pigmented, tidak transfer. Warna baru dari nude sampai merah. Tahan hingga 16 jam. Super Stay Vinyl Ink dari Maybelline New York. Merek makeup nomor 1 di dunia. Dari hasil ini ya. Saya coba cek lagi. Jadi materinya nih ya, filenya tadi ya. Nanti silakan disimak pada penjelasan saya. Kemudian ada ke bawah itu ya. Pilih langkah-langkah. Sudah ada tutorialnya. Di komen di sini. Langkah-langkah kemudian saya tunjukkan menampilkan dari saja exit. Anda membuka aplikasi CAD ya. Jadi lebih terarah lah ya. Kalau sekarang saya jelaskan waktunya kan nggak cukup ya, mepet ya. Misalkan ini di bagian 2 gitu ya. Nah, jadi kayak gini saya kasih tampilan apa? Tunjuk di AutoCAD ya. Kemudian saya kasih contoh langkah-langkahnya ya. Pada halaman berapa, tampilannya seperti apa gitu ya. Gimana, jelas? Yang lain? Oke. Ada pertanyaan? Jelas. Nah, berarti bisa dimulai dari sekarang ya. Menyimak dan juga Pak, saya mau nyoba aplikasi CAD ya. Labnya kalau kosong silakan dipinjam gitu ya. Nah, di jadwal kan ada jadwal PPL itu ya. Jadwal mana tadi saya buka jadwal. Jadwal PPL. Jadwal ini gitu ya. Kemarin masih ada pertanyaan nih. Pak, di jadwal ini kapan kita prakteknya ya? Ini kelompok 9 kapan? Sudah dibagi belum?
kelompok 10, 11, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi enggak? Tidak kan? Cuma dikasih jadwal ini ya, Senin sampai Selasa ya. Halo? Nah, ini maksudnya gimana Pak ini? Kami tidak dibagi. Jadi pada waktu 2 hari ini ya, silakan 2 hari ini Anda manfaatkan lab semaksimal mungkin. Nah, jadi Anda pinjam gitu ya. Anda pinjam, silakan di lab manapun gitu ya. Nah, ini jadwal pinjamnya hari Senin sama Selasa. Oke. Kalau misalkan Pak, hari sekarang hari Rabu nih Pak, tapi kelasnya TF 51, 52, 54 ada yang kosong Pak. Boleh nggak kami izin pinjam Pak? Padahal ini kan semester 4 ya. Kalau waktunya kosong, nggak ada yang pinjam, itu kalian dipersilakan pinjam juga. Jelas? Halo? Oke, jelas ya. Jadi saya tuh visitasinya nanti dalam, ini minggu 1 sudah visitasi, minggu 2 itu juga begitu. Minggu 2 nanti visitasi. Minggu 1 ini seperti biasa tadi ya, nanti saya kasih share job desk, nanti silakan dibagi aja ya tugas tanggung jawabnya. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Cukup jelas atau bagaimana? Cara absensi, lesson plan, RPP, materi itu juga nanti silakan. Jadi materi di learning tadi Anda bisa menyimak nanti malam gitu ya. Bisa, kalau sekarang kerja bisa nyimak nanti malam bisa. Yang penting tadi apa? Absen di learningnya ya. Bagaimana, jelas? Ada lagi pertanyaan mungkin? Oke. Tidak ada pertanyaan, berarti bisa dilanjut Anda belajar tadi teori ya, menyusun laporan. Nanti saya bagi tugas pembagiannya. Kalau di sini minggu 1, 2, 3 itu masih awal ya, sampai pembagian kelompok kuliah daring teori gitu ya. Kuliah daring teori pun dari 1 sampai minggu 14 itu materinya sudah saya upload. Nah, oke, bisa ditutup kalau nggak ada pertanyaan. Kita lanjut di WA group aja ya. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak jelas. Bisa ditutup? Bisa? Bisa ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan gitu ya, dan sudah jelas gitu ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya, sudah join juga, menyimak dengan baik gitu ya. Kemudian saya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.